Pesawat menuju dari selatan ke arah, bisa kita katakan agak ke utara tapi lebih dekat ke arah timur, ke arah Campo Militar. Yap, betul banget. Ini jarang-jarang kita temuin ya untuk garis pesawat seperti ini karena sangat ke kanan yang berarti bisa jadi 70% tuh bakal ke tengah kiri. Betul? Kan soalnya di kanan itu cuma ada Impala dan Puerto Paraiso serta tempat-tempat scrapping lain ya. Jadi otomatis untuk pilihan kota di sebelah kanan atau di sebelah timur itu sedikit banget. Dan kalau misalnya terjadi penumpukan mereka pasti menghindari dong, nggak mau Betul. dong yang namanya ada penumpukan di sebelah kanan atau tepatnya nggak mau yang namanya early fight. Ya setuju banget. Jadi mungkin mereka terjadi tadi mereka akan mulai ke arah Chumacera, Pecado atau mungkin San Martin atau ngambil vehicle bermain ke arah Monte, El Pozo masih mungkin banget karena masih bisa dimainkan dan menurut gua map awareness dari Miramar ini udah kuat banget, masing-masing player mereka udah tahu di mana spawn vehicle-nya untuk bisa digunakan. Dan tentunya sekarang kita lihat Bali sudah mendapatkan Puerto Paraiso sendirian. Kemudian dari Papua dan juga dari tim lainnya mungkin sepertinya akan mulai swarming in dari Los Leones. Ada juga dari tim 7 yaitu dari tim Kalimantan Utara sudah mulai bergerak ke arah vehicle spawn sepertinya. Dan ini menjadi menarik karena dari Sulawesi Utara juga ke arah utara dan ternyata zonanya mengarah ke arah barat. Iya. Dan ada satu tim yang ternyata hanya main bertiga yaitu dari Maluku ya. Wah. Bisa teman-teman lihat di sisi kanan bawah itu ya, Maluku hanya bermain bertiga aja. Yuk kita semangatin tuh. Teman-teman harus semangatin semua daerah-daerah yang sedang bermain di sini. Terus spam komen hashtag daerah-daerah favorit kalian. Pencet terus tombol like-nya dan jangan lupa di-share karena ini masih pagi. Betul, ini masih pagi banget jadi teman-teman boleh banget untuk langsung dukung tim favorit kalian, daerah favorit kalian, pride kalian, tapi jangan lupa Indo Pride juga karena Indian kita Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali, Yes. kita harus latihan dari sekarang. Nanti malam kan mau ada Wah. PMWL. Itu yang udah ditunggu-tunggu juga ya. Jadi PINC ini persiapan kita lihat para talenta-talenta lokal kita yang nanti mungkin akan menjadi new rising star. Dan nanti malam kita akan lihat para pejuang-pejuang e-sport PUBG Mobile dunia, terutama dari Indonesia yang akan berlaga di Season 0 World League tentunya. Iya, yes, benar banget. Dan di sini kita udah lihat ya, ternyata udah ada tim yang mengambil vehicle di sini dari Sulteng. Betul? Sulteng itu Sulawesi Tenggara ya? Iya, betul banget, Sulawesi Tenggara. Oke. Dia langsung ambil vehicle dan mungkin akan langsung ke arah Monte, tapi di sana ada Kaltim yang dua orang langsung knockdown karena ada pemain dari Kalimantan Selatan di sana. Oh my god. Ya, ternyata mereka satu jalur rotasi. Di sini kita lihat dari Lotus AB juga sudah mendapatkan M16. Ya, mungkin hanya sekedar tembakan-tembakan warning shot ya. Karena yang pasti kalau pakai M16 mau nembakin mobil susah. Betul, agak sulit walaupun kita mau pakai burstnya juga ya. Karena kembali lagi 3 peluru langsung keluar bersamaan tapi tidak full auto, agak sulit. Dan ini dari tim Sulawesi Selatan sepertinya akan bermain di sekitaran water treatment. Ini agak scrapping area, mereka juga agak bingung kayaknya ya. Karena kembali lagi ini di game pertama masih memetakan di mana kira-kira drop down dari teman-teman atau tim-tim lainnya. Mengingat kembali ini juga ternyata tidak sesuai dengan jalur pesawat karena ke arah barat saat ini. Bener banget, karena ada banyak banget daerah atau kota-kota yang jauh dari jangkauan seperti El Pozo, Craterfields, Power Grid, Monte, dan ternyata di sini Sulsel sudah menangkap satu manusia yang ada di dalam rumah. Dari Kalimantan Selatan sendirian saja menggunakan double barrel shotgun akan sebuah ada push di sini. Satu orang knockdown tapi sepertinya ada sebuah gempuran yang sangat cepat dari Kalimantan Selatan dan ternyata tidak berhasil karena Sulawesi Selatan langsung masuk semuanya dan mengenokkan satu player dari Kalimantan Selatan dan sebenarnya ini akan menjadi confirm kill pertama untuk Sulawesi Selatan. Oh tidak, confirm kill ketiga ternyata untuk Sulawesi Selatan. Ya, karena terjadi penumpukan ya di sisi lain juga. Langsung aja ditonjokin. Hemat peluru. Hemat peluru, betul banget. Karena mereka juga belum maksimal dari utility dan equipment-nya kalau tadi kita lihat. Iya, karena kalau kita lihat tadi sempat ya di map awal itu banyak banget, kayak hampir 90% tim itu turun di area San Martin, Hacienda, Water Treatment. Jadi nggak heran kenapa tadi ada satu jalur yang ada 3 tim ketemu. Betul. Ya kan? Bahkan ada satu tim yang belum punya weapon sama sekali, tapi untung mereka udah punya vehicle kan. Iya, itu dia yang menjadi penting karena kembali lagi di awal-awal kalau ingin bermain langsung ke dalam zona yaitu menuju ke arah barat seperti Kaltara sekarang di El Pozo, mereka butuh banget menggunakan vehicle sebagaimana sekarang Sulawesi Selatan ya. Ini menjadi penting ya karena Miramar ini mapnya sangat luas, vehicle itu one of the key dan Bali ternyata bermain aman main di Puerto Paraiso even itu jauh dari zona tapi mereka udah bisa untuk maximizing lootingan mereka saat ini. Bener banget, satu kota untuk satu tim, ya ini sih udah kenyang ya. Betul, udah fat banget sih harusnya sih. Apalagi dengan lootingan kali 2 untuk Iya, weaponnya ya, betul weaponnya. banget. Ya, dan ternyata udah ada beberapa tim juga yang udah mendapatkan mobil. Tapi ini yang akan menarik adalah ketika mereka melakukan rotasi secara bersamaan
Karena tadi kan kita sempat lihat ada penumpukan ya. Betul. Itu bakal ketemu di early. Nah, gimana caranya mereka harus menghindari early fight untuk memaksimalkan player sampai ke akhir circle. Betul banget, itu gue setuju banget sih. Gimana mereka kalaupun nanti ketemu misal di pojok-pojokan zona, hemat gue lah tidak wise ya untuk melakukan fight di awal-awal, karena terutama healing prom kita kan langsung hilang Betul. sedikit demi sedikit, belum lagi juga ammunition kita. Jadi memang lebih penting untuk langsung masuk ke circle tentunya. Dan dari Nusa Tenggara Barat saat ini sudah mendapatkan beberapa compound scrapping area di sekitaran graveyard, walaupun belum terlalu maksimal. Kalimantan Barat juga di sini mendapatkan Hacienda del Patron. Ini juga harusnya fight mereka kalau mendapatkan satu tempat ini untuk sendiri, dan sepertinya Kalbar agak split di mana dua player lainnya agak berdekatan dengan tim dari Kalimantan Timur saat ini. Sudah ada satu sikat di dalam sana, bakal dimasak granatnya sama Bad Boy karena sudah terdengar suara step dan terlihat sedikit kepala di situ dimasukin ke dalam. Splash damage-nya lumayan. Half health point-nya habis di situ ya. Betul banget, dan sikat seperti nggak langsung healing prom karena tahu masih ada granat yang ingin dilemparkan, dan knock dari Bad Boy menggunakan grenade. Ini ada CCTV di dalam rumah panjang, tentunya harus langsung dihabisi dengan grenade. Sikat can do anything about it. Ya, kayaknya sikat udah pasrah juga ya. Betul. Dia juga bingung di situ. Sebenarnya dia udah tahu ya ada granat masuk ke situ, tapi gimana juga dia udah sisa sendirian, mau minta pertolongan dari temennya juga agak sulit karena posisinya cukup jauh. Kalau kita lihat tadi sempet di map itu teman-temannya ada di area scrappingan HDP yang sebelah kiri. Nah, ini dia teman-temannya tadi ya. Betul banget, ini menjadi menarik karena Kalimantan Timur mungkin ingin bermain scrapping di sekitaran HDP dan lain-lain, yang menyisakan justru sekarang hanya tinggal satu player yaitu Paradox, di mana 3 player lainnya sikat tadi terakhir kita lihat udah harus ter-take down oleh beberapa tim. Dan itu menurut gua mungkin ini yang menjadi PR juga ya ketika kita berbicara solo playoff kayak gini, atau misalnya province playoff, di mana tadi Jelly udah menyebutkan juga mereka adalah player solo digabungkan menjadi satu tim baru. Ini adalah PR pertama yang harus mereka benahi secara maksimal, itu komunikasi tentunya ya. Iya, chemistry dan komunikasi, setuju banget sih. Apalagi kalau nggak salah dapet info ya, mereka tuh baru dipertemukan itu sekitar H-2 ya kalau nggak salah. Wah. H-2 atau H-3 gitu. Betul. Karena beberapa teman-teman yang diwawancara minggu lalu juga mereka berkata H-2, H-3. Maksudnya setelah mereka kualifikasi baru dapat nih tim, dan mereka harus langsung main bareng, harus langsung buat grup untuk bisa nguatin satu sama lainnya. Itu menjadi menarik karena PINC tahun ini benar-benar berbeda, unik banget. Dan menurut gua walaupun itu sulit kita lihat sekarang secara kasat mata, mereka harus membangun lagi chemistry sebuah tim, tapi justru ini adalah memberikan kesempatan buat para solo player kan. Betul. Karena kembali lagi nggak semua punya tim loh. Bener banget. Jadi ini kayak ajang pencarian jodoh ya. Waduh, cari jodoh. Dan ada sebuah spray down dari Kalimantan Barat, agak blind sepertinya karena ada bukit yang memisahkan mereka dengan player-player lainnya, dan sudah mendapatkan Golden Merado yang ada di HDP. Waduh. Iya, sebenarnya enak banget sih kalau misalkan turun pertama kali di HDP. Ya terus aja Pak, sampai besok Pak. Oke, nice. Bisa akhirnya keluar dari bebatuan itu ya. Tapi gue nggak ngerti ya, dia susah keluar, tapi gimana cara dia masuk ke situ gitu? Itu dia, ada sebuah momentum yang kita tidak saksikan, dia bisa masuk dalam sana. Rapi lagi kan? Iya, betul. Apa digeser batunya dari Waduh, jadi parkir paralel dia iya, di situ ya. Udah Pak, stop Pak, batunya ditaruh depan ya Pak ya. Waduh. Biar nggak mundur. Biar nggak mundur ya. Salah, kalau nggak mundur taruh belakang dong. Oh iya, jadi biar nggak maju berarti. Biar nggak maju. Tapi tadi kita nggak lihat turunannya kemana ya. Jadi buat teman-teman semua yang bawa mobil pasti merasakan sulitnya parkir paralel. Iya. Nah itu tadi gue sempat mau bahas juga kalau misalkan turun di HDP itu enaknya adalah kalau misalkan turun di satu kota HDP, satu tim aja, itu cukup. Betul. Fair enough buat semuanya untuk lootingan. Plus ada vehicle. Itu dia. Cuma yang jadi permasalahan adalah di sini Kalbar bakal dapetin lagi satu orang dari tim Last Man Standing. Di situ Paradox harus tereliminasi. Kalimantan Timur di posisi ke-16. Oh, sangat disayangkan, kembali lagi ada trade knock terjadi. Tapi ketika tidak ada body system, bahkan tadi tinggal sendirian dari Kalimantan Timur, tidak mampu untuk menahan gempuran dari Kalimantan Barat. Jadi Kalimantan Timur ini menurut gue tadi tidak kalah secara firepower, karena kita lihat selalu setiap di push mereka bisa trade knock. Ya. Tapi kembali lagi karena mereka spread out terlalu jauh, bahkan tidak ada body system sedari awal, itu yang menjadikan mereka langsung bisa ter-take down pertama kali. Tapi tentunya buat teman-teman fans dari Kalimantan Timur atau bahkan playernya yang sekarang juga sempat menyaksikan dari apanya teman-temannya, boleh langsung berikan semangat karena ini masih game pertama. Ini masih early, kalian masih panjang perjalanannya, jadi masih bisa untuk memaksimalkan poin-poin untuk bisa lolos ke grand final tentunya. Yes, benar banget. Dan momentum seperti ini mereka bisa manfaatkan pastinya buat latihan atau komunikasi lebih lagi. Bagaimana untuk di next gamenya? Strategi apa yang mereka harus lakukan di next gamenya supaya bisa mengejar ketinggalan poin yang terjadi di match pertama kali ini? Betul banget.
Dan ini dia Sulbar ya. Tadi ada Bang AWM. Ini pasti favoritnya AWM nih. Iya dong. Taunya enggak. Waduh, taunya M24. Wah, berkhianat. Berkhianat dengan nickname Anda. Iya, Anda tidak konsisten. Jadi mau AWM atau M24. Waduh, sudah mulai ya. Sepertinya ada TPP yang dilakukan dari Sultra dan juga Sulsel. Tentunya dari Sultra sudah menyadari ada Sulsel. Tapi Sulsel sepertinya sudah mengambil sebuah action di mana mereka sudah mendengar ada vehicle movement dari Amore SKCP. Iya benar banget, dan langsung spray down dari luar. Low health sekali, AMC bakal langsung masuk ke dalam, tapi ternyata belum terjadi trade dan sudah terjatuh di sini Amore, dan ada backup yang sangat baik dari temannya. Langsung saja mereka semua regrouping ke dalam. Coto bakal langsung nge-end kah temannya di dalam? Sudah ada yang ter-knockdown, bahkan Notbibu sudah mulai tereliminasi dari map di sini. Coto bakal langsung revive temannya. Betul banget, Sultra tinggal tersisa 3 player, di mana satu masih knockdown, menyisakan 2 active player. Ini akan menjadi sulit situasi bagi Sultra karena Sulawesi Selatan sudah berhasil untuk revive temannya saat ini, dan secara manpower Sultra udah kalah banget. Jadi ketika mereka misalnya ingin mengambil poin, harusnya ini menjadi momentum bagi mereka untuk retreat terlebih dahulu, dan Joker sepertinya akan melakukan itu karena smoke sudah ditembakkan atau dilemparkan. Dan di tempat lain Sulawesi Utara ternyata sedang berhadapan dengan tim dari tim 7, yaitu dari tim Kalimantan Utara saat ini di sekitaran Monte Nuevo, El Pozo saat ini. Hati-hati banget untuk dua tim, bahkan dari Kaltara itu Scoop sudah langsung retreat aja dari daerah ini karena mereka tidak ingin kehilangan placement point tentunya. Iya benar banget. Di sini kalau misalkan udah sisa sendiri adalah yang kunci terpentingnya adalah survival. Betul. Survival untuk mengamankan placement point. Seenggaknya kalau misalkan mereka survive sampai circle 6, 7, 8 atau bisa dibilang circle-circle akhir, mereka bisa yang namanya ada chance untuk steal kill. Betul banget, karena steal kill itu penting banget untuk mendapatkan pundi-pundi placement, pundi-pundi accumulation point ya, karena 1 poin untuk setiap kill. Dan ini adalah sebuah kasus menarik di mana Kaltara atau Kalimantan Utara sedianya adalah tim yang menguasai El Pozo sedari awal, tapi ternyata ada kontestasi yang dilakukan oleh Sulawesi Utara masuk ke arah El Pozo. Justru mereka bisa men-take down satu tim dari Kaltara. Di tempat lain Sulawesi Selatan juga mendapatkan clear dari Sulawesi Utara, dan seperti Sulawesi Utara hanya tersisa 1 orang, itu Joker 13. Waduh, itu Sulawesi Selatan sudah kill 6 poin loh. By the way. Ini mereka bisa dibilang cukup barbar ya, karena kalau tadi kita lihat sempat beberapa kali rotasi itu bertemu dengan tim-tim, dan ternyata untuk circle-nya juga udah mulai mengecil kembali ya. Untuk 40 detik selanjutnya akan masuk ke circle ketiga, di mana masih ada 15 tim. Masih ada 15 tim. Ini adalah menjadi sebuah cobaan, menjadi sebuah ujian buat mereka juga, karena mereka harus bermain dengan zona PMPL. Tentunya ada sebuah tapping dari Glows Kaltara yang coba dilakukan, mungkin ingin memberikan balas dendam kepada teman-temannya yang di take down di El Pozo, tapi kembali lagi jarak cukup jauh juga. Jadi ini menarik banget sih, karena tim-tim lain juga dari beberapa daerah di sekitaran map udah mulai masuk dalam zona, dan sepertinya akan ada sedikit padat di bagian selatan saat ini harusnya. Iya bener banget, ini udah padat banget sih, tapi balik lagi gimana caranya setiap tim memaksimalkan posisi-posisi atau positioning mereka untuk bisa mendapatkan vision, informasi lebih banyak. Karena di Miramar ini penting banget kalau misalnya kita dapat informasi ya. Karena kan kebanyakan hampir 80% areanya adalah open field. Betul. Gimana caranya kita bisa secure posisi kita, karena kalau misalkan kita cuma aware di satu arah dan kita nggak aware sama arah-arah lain, itu bisa yang namanya penculikan-penculikan terjadi. Yes, itu dia sebuah kasus yang banyak banget terjadi di Miramar, di mana kita nggak boleh terlalu fokus ke satu titik, ke satu tim doang. Bahkan di tempat ini sekarang ada sebuah kontestasi antara Nusa Tenggara Barat dengan Sulawesi Barat, di mana satu orang sudah sangat sekarat, satu orang lagi ter-knockdown dari Nusa Tenggara Barat. Agak cukup kesulitan, harus mulai melakukan healing from. Ada sebuah kontestasi di sini, 1 melawan 1 refrag dari NTB menuju Sulawesi Barat. Tapi NTB saat ini masih benar-benar terpin down, agak tersandwich, dan sepertinya mereka akan retreat terlebih dahulu, tidak ingin melakukan kontestasi lebih panjang dengan Sulawesi Barat dan mencoba untuk revive teman-temannya tentunya. Yes, benar banget. Ada sedikit pause terjadi di sini karena mereka semua saling melakukan revive, saling melakukan setup smoke kembali, karena mereka ingin mengreset situasi saat ini. Mereka pastinya tidak mau kehilangan player lebih banyak lagi, karena ini masih circle ketiga, belum masuk ke circle 5 atau 6. Ada kemungkinan mereka akan retreat, tapi di sini sulit adalah ada orang ketiga. Udah mulai terlihat ada tembakan-tembakan dari arah lain. Di sini Sulbar sudah mulai terkena beberapa tappingan dari arah lain, di mana di sini Gorontalo juga akan bertemu sama satu tim, yaitu Kalbar nampaknya ya, tim 4. Betul banget, dari Kalimantan Barat di Rumah Dewa sekitaran
San Martin tentunya. Ini adalah jalur rotasi yang biasanya memang sering banget ditempati oleh para player. Gorontalo sudah kehilangan satu player yaitu Warki, di mana Kalimantan Barat memberikan suppress yang cukup banyak. Vehicle sudah dimeledakkan untuk menjadi obstacle atau forting bagi tim Gorontalo. Nate mulai di-cook lagi dari Kalimantan Barat, bermain sangat-sangat hati-hati dan sepertinya ingin memaksimalkan TPP dari mereka. Iya benar banget, mereka hanya dipisahkan oleh sebuah jalan aja. Ini sayang banget dari satu tim tadi Gorontalo yang harus merelakan satu mobilnya untuk dijadikan fortingan. Karena sebenarnya mobil itu kunci penting juga buat di Miramar. Mereka bisa membuat mobil itu sebagai sistem pertahanan mereka dengan melakukan fortingan. Tapi ternyata di sini Kingsley berhasil mendapatkan satu orang, langsung saja di take down dengan mudahnya dan sepertinya akan langsung dijadikan tempat untuk dibarbarin. Di sini Bad Boy sudah mendapatkan satu kembali. Wah, 1-1 dan Bad Boy akan langsung memasak Molotov dimasukkan ke dalam untuk memberikan pressure kembali ke tim Gorontalo. Betul sekali, Gorontalo menyisakan satu orang saja. Kalimantan Barat udah sangat agresif. Kesulitan sepertinya Kingsley ternyata berhasil menahan tangga dengan frag yang dilemparkan. What a great gameplay, tidak bisa langsung dipush oleh Kalimantan Barat. Walaupun saat ini Kingsley sedianya berada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak baik karena tinggal sendirian dan dari Kalimantan Barat masih bisa untuk merevive temannya. Yes, mungkin ini adalah momentum buat Kingsley untuk mengeliminasi Kalimantan Barat, tapi ternyata di situ Sandi sudah bersiap-siap sedang melakukan healing, sementara Kingsley masih memberikan pressure kembali, tidak mau membuat Kalimantan Barat mudah banget untuk mempush mereka, tapi ternyata sudah ada granat kembali dimasak oleh Sandi, bakal dilemparkan ke dalam, dan ada satu orang lagi sudah mulai masuk dalam, terjadi fight dan Kingsley harus tereliminasi. Betul, sebuah gerakan yang sudah cukup baik dari Kingsley di mana dia mengganti Kar98-nya dengan Beryl, mencoba untuk kontestasi early contest atau jarak dekat tentunya, tapi Bad Boy maju secara berani menggunakan M4-nya, kemudian ada crotch shot juga yang menjadikan sulit bagi Bad Boy untuk kalah dalam close combat melawan Kingsley tadi. Ya, 4 kill untuk Bad Boy dan total 6 kill untuk Kalimantan Barat. Ini udah mulai kelihatan ya siapa yang tukang barbar atau rusher ya di sini. Betul. Siapa yang suka banget nge-kill ya kan, udah mulai kelihatan nih kalau di awal-awal seperti ini. Betul banget, ada sebuah 4 kill tadi tentunya dari Bad Boy sendirian saja ya. Dan sudah ada 6 kill dari Kalimantan Barat. Menjadi menarik karena kita sudah masuk ke zona keempat. Nate sudah dilemparkan oleh Kaltara. Bad Boy di sana baru saja tadi kita sanjung. Langsung mendapat cobaan dari Kalimantan Utara. Walaupun ternyata timing dari Bad Boy sangat on point. Vehicle-nya meledak tapi dia bisa langsung menjadikan itu sebagai forting area untuk dirinya sendiri. Dan ternyata dia sudah masuk dalam zona. Iya, untung berhasil menyentuh garis zona ya. Tapi ini padat banget loh. Bukan hoax, udah lupa ganti nama. Panggilnya apa dong? Doge. Doge. Iya, Okay. Ya, Doge. Di sini masih ada 14 tim dengan zona yang bakal masuk lagi ke phase berikutnya. Betul. Di circle kelima. Ini bakal padat banget, apalagi kalau kita lihat dari circle-nya ini hampir 90 atau 80%-nya itu adalah open field. Itu dia yang menjadi berbahaya ketika open field seperti ini. Beberapa tim tadi yang bahkan vehicle sudah dimeledakan, gak bisa ada fortingan. Bahkan Sulawesi Selatan kembali kehilangan satu playernya, Bad Boy, namun harus menjadi sebuah price yang sangat mahal untuk Kalimantan Barat karena dengan kill yang didapatkannya dia harus terknockdown juga. Walaupun Tunki dan satu player dari Kalimantan Barat langsung gaspol ingin mencoba untuk revive Bad Boy. Dan ini tadi yang sempat dibahas Jelly, sepertinya dari Kalimantan Utara tadi mencoba untuk melakukan kill steal kepada Bad Boy, tapi Sulawesi Selatan nggak mau kehilangan kill yang mereka bisa dapatkan untuk Bad Boy. Yes, benar banget. Dan untuk Kalbar sendiri agak kesulitan nih ya. Mereka harus push ke dalam circle, zonanya juga udah mulai jalan. Sisa berdua aja Tunki dengan Sandi, di mana posisi mereka juga sudah mulai di-lock sama tim 14 di atas sana. Tapi ternyata Tunki berusaha untuk kabur, tidak bisa, mana sempat, sudah terlambat. Betul sekali, Sulawesi Selatan bermain sangat luar biasa, sudah dapat 8 kill berarti. Bahkan Sulawesi Barat juga tadi mendapatkan 1 kill terakhir dan sepertinya akan mati oleh zona. Dan betul banget, Lynx mati oleh zona. NTB di sini mencoba dengan Kar98 menembak ke arah Kalimantan, Sulawesi Selatan. Di tempat lain Kalimantan Utara sepertinya akan menahan rotasi dari Nusa Tenggara Barat. Ini menjadi menarik. Jelly tadi udah menyebutkan, tapi ternyata Sulawesi Tenggara dari sebuah shack kecil menembakkan mini 14 dari sebuah celah kecil di sana dan mendapatkan kill terakhir dari Kalimantan Utara. Ya, gubuk derita nampaknya sudah tidak menjadi suatu penderitaan untuk saat ini ya. Malah dijadikan tempat untuk mencari kill point, tapi ternyata di sini Momo sudah memasak granat. Terlihat di situ badannya, bakal langsung dimasak matang-matang ke dalam. Boom! Langsung meninggoy. Satu player terakhir dari Sulawesi Tenggara berhasil di finish oleh
player dari Nusa Tenggara Timur yaitu Momo, dan mereka akan bisa loot sedikit lagi, mungkin mengganti armornya, bener banget, langsung mengambil utility dan equipment karena selepas ini mereka mendapatkan cobaan yang berat untuk masuk ke El Pozo, dan ini open field banget ya. Oh my god! Sulawesi Utara, Joker tertahan di sana, terbakar juga, sempat keluar tapi langsung di finish oleh Sulawesi Selatan. Ini Sulawesi Selatan ini benar-benar on point. Mereka udah kill banyak banget, dapat 9, bahkan gameplay seperti itu barbar tapi terukur, Jel. Bener, dia udah tahu di dalam itu cuma satu orang ya. Betul. Jadi dia pede banget untuk terobos dan langsung memasak granat, dan di sini Edo masih memberikan pressure kepada tim-tim yang sudah melakukan rotasi. Nggak dikasih lepas begitu aja. Mereka banyak banget supply pelurunya di situ. Hades sudah health banget. Dan dengan red dot saja dia bisa memberikan tekanan kepada tim-tim yang sedang rotasi. Betul bang, kita lihat suppress fire banyak banget dilakukan oleh Sulawesi Selatan biar nggak ada player atau tim yang bisa ke arah mereka. Kalimantan Selatan bahkan dapat lagi satu di sini. Edo, FT dan teman-teman dari Sulawesi Selatan benar-benar on ravaging, on point. Mereka sudah mendapatkan 11 kill saat ini, Jel. Wah, yang tadi blind spray banget loh, dan dia bisa mendapatkan satu, tapi ternyata di sini terculik oleh Caspian. Edo harus melakukan backup. Di situ masih ada Angel Love yang sudah berlari-lari berusaha untuk nge-backup temannya dari Kalimantan Selatan, tapi Edo masih berlari-lari dengan temannya Brie. 6-1-9, 2 orang tersisa dari Kalimantan Selatan. Betul sekali, Kalimantan Selatan 2 melawan 2 dengan Sulawesi Selatan, tapi ada sebuah suppress fire juga dilakukan oleh tim lainnya, dan sebenarnya Sulawesi Selatan memilih untuk mendapatkan sebuah lower ground agar mereka bisa men-take down Kalimantan Selatan yang sedikit lagi akan mulai masuk dalam zona. Dan teman-teman semua, tersisa 7 tim dengan zona kelima. Sekarang jangan lupa dukung lagi tim favorit kalian di kolom komentar siapa nih yang dapat chicken dinner di game pertama. Dan sekarang Brie mendapatkan satu knockdown dari Kalimantan Selatan, menyisakan satu orang saja yaitu Caspian. Kembali lagi tembakan dari belakang suppress. Edo FC tidak ingin kehilangan killnya, mencoba untuk mendapatkan Caspian, dan Caspian ter-take down oleh Brie. Sulawesi Selatan sangat-sangat kuat mendapatkan 13 kill sejauh ini. Yes, tapi mereka punya PR kembali untuk masuk ke dalam zona, karena zonanya sudah mulai mengecil kembali ke arah tim 16 dan 15 yaitu Maluku dan Papua. Di sini akan menjadi situasi yang cukup menegangkan karena mereka semua udah mulai berusaha untuk melakukan securing terhadap posisi-posisi mereka di dalam circle ini. Dan lagi-lagi Edo mereka memberikan pressure lagi kepada tim-tim yang sedang melakukan rotasi, dan Maluku Renan, tim Maluku sisa berdua aja, belum ada kill sama sekali, bermain dengan sangat aman karena mereka sudah kehilangan satu player ya. Bermain tiga orang saja, ini bakal sulit banget buat mereka. Betul sekali, dan dari Papua sudah mendapatkan press dari Maluku, bahkan kembali lagi Hades dengan on point grenade-nya menyisakan 2 player aktif dari Papua. Ini akan sangat berat bahwa Bepo juga sudah ter-take down 3 player, 1 player aktif. Edo F ternyata ter-take down oleh Maluku, menyisakan Brie 69, dan ada tembakan juga dari kiri dari El Pozo. Ini akan menjadi satu hit terakhir, tapi ternyata pohon masih menyelamatkan player dari Sulawesi Selatan yaitu Brie 69. Oh my god, suddenly ini menjadi sebuah storm ya. Kalau tadi Calm Before the Storm, sekarang stormnya udah terjadi, dan ternyata Kalimantan Tenggara, Papua dan Sulawesi Utara masih full dengan 4 player so far. Iya. Biasanya ya, ini... Oh, Kalimantan Utara ya. Oke. Oh, salah di situ ya. Oh, Kalimantan Tengah, sorry ternyata. Nggak ada Kalimantan Tenggara ya. Iya, mohon maaf guys. Geografi kita agak-agak ya. Sorry Iya. guys, gak apa-apa guys. Dan sekarang kita lanjutkan lagi back to the beat, back to the game kalau kata Pasta ya. Betul. Dan di sini Sulawesi Utara sudah mensecure suatu lower ground. Mereka sudah dapat touchdown juga terhadap circle, tapi di sini Ras masih memberikan pressure terhadap Sulbar for kerupuk. Sudah tersisa 2 orang saja dengan Bang AWM dari Sulbar, Sulawesi Barat, dan circle-nya sudah mulai mengecil kembali masuk ke phase 7. Lihat dong betapa intensnya di game pertama, masih 6 tim loh. Ini padat banget Doge. Betul, ini udah padat banget Sulawesi Selatan Edo FC kembali ter-take down lagi. Maluku ini benar-benar mendapatkan tempat yang bagus banget. Mereka punya rock sebagai obstacle, kemudian juga bisa memainkan lower ground kalau mau kontes Papua. Jadi mereka udah kuat banget karena Sulawesi Selatan juga dalam waktu dekat mereka langsung berhadapan dengan dekat mereka ada tim nomor 9 yaitu dari tim Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Bukan ya? 9 Sulut. 9 Sulawesi Utara. Ya, Sulawesi Utara juga sudah berdekatan. Jadi ini berbahaya banget bagi Sulawesi Selatan karena menurut gua mereka memang dari awal bermain agresif banget, tapi di titik ini mereka harusnya nggak boleh terlalu agresif karena mereka tinggal berdua dan mereka terpin down oleh Maluku dan Sulawesi Utara. Bahkan Kalimantan Tengah betul ya. Iya, Pelan tapi pasti udah mulai masuk ke tengah.
Aduh, ini gua harus baca geografi lagi sih abis ini sih benar. Wah gila, lihat lagi-lagi Edo melakukan blind spray. Wow, betul banget. Edo ini game sense-nya mungkin udah sangat tinggi ya, dimana mungkin dengan smoke dia udah bisa mencium nih kira-kira di mana nih player-player lain yang ada di sekitaran smoke, dan Edo dan juga tentunya Bria619 udah mulai mencari player-player terakhir dari Papua. Maluku juga udah harus ter-take down dan menyisakan 5 tim terakhir di zona ke-6 kali ini. Yes, tapi untuk pergerakan dari tim-tim yang masih berada di luar circle sudah mulai di-lock rotasinya terhadap daripada tim-tim yang sudah didora di dalam circle. Betul. Dan sekarang sudah terjadi banyak sekali votingan. Di sisi lain kita terjadi fight antara Sulut dengan Sulbar, sudah terjadi perebutan kill antara satu sama lain, dan di sini Edo masih berhati-hati. Wah, dan tiba-tiba Kalteng harus terkena spray down di sini, masih melakukan backup lagi dari Ras, berhasil mendapatkan satu dari Sulut, dan di sini akan terjadi fight gila-gilaan karena Kalteng harus meng-secure posisi dari circle mereka, dan di situ mulai terlihat lagi ada satu orang player sedang berlari-lari harus menjaga circle mereka. Gimana caranya? Gak boleh ada yang masuk selain mereka. Betul banget. Justru sekarang Kalimantan Tengah terpin down juga dengan Papua, dan Sulawesi Utara sekarang bisa untuk merevive teammate. Ini berbahaya banget bagi Kalimantan Tengah karena mereka baru saja fight dengan Sulawesi Utara. Papua ternyata mengetahui momentum ini dan justru bisa men-take down seluruh player dari Kalimantan Tengah, menyisakan Papua, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan saat ini. Papua ZX yang tetap take down, misalkan 2 aktif player. Sulawesi Utara udah sangat aktif juga, bahkan dari Sulawesi Selatan juga mendapatkan kill dari Sulawesi Utara. Ini akan menjadi sebuah momentum bagi Sulawesi Selatan, dan FT mencoba untuk confirm kill, tapi justru ter-take down satu player lagi oleh Sulawesi Utara, misalkan Papua versus Sulawesi Utara di game pertama. Yes, dan kita akan melanjutkan kembali di sini. Terjadi spray down kembali dari Kraibo, tapi ternyata Kraibo harus take down di sana oleh ZXCN. Papua mulai barbar kembali, tapi ternyata winner chicken dinner untuk tim Papua di game pertama Miramar. Betul sekali, winner chicken dinner. Papua bermain sangat luar biasa. Mereka bisa menempatkan posisi mereka dengan sangat baik.